Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dengan menggunakan konsep refleksi, tentukan hasil pencerminan dari fungsi-fungsi berikut ini. Ya, soal yang A, garis Y sama dengan 2 dicerminkan terhadap titik O 0,0. Nah, garis Y sama dengan 2 ini merupakan contoh dari sebuah fungsi. Nah, adik-adik, ketika kita mau mencerminkan sebuah fungsi, oh ya, refleksi itu merupakan kata lain dari pencerminan, ya Dek ya. Baik. Nah, untuk mencerminkan sebuah fungsi, maka kita selalu mengacu terhadap pencerminan sebuah titik terlebih dahulu. Ya, jadi untuk soal yang A ya, taruhlah kita punya titik A secara umum koordinatnya adalah X, Y, ya kan, sekian, sekian. Ini boleh plus, boleh minus ya. Kemudian titik A ini kita cerminkan terhadap pusat koordinat 0,0. Nah, nanti kalau kita gambar dalam sebuah koordinat kartesius ya, kita akan dapatkan koordinat bayangan atau A aksen. Nah, ternyata kalau kita gambar ya, koordinat bayangannya adalah negatif X, negatif Y. Nah, ini. Jadi tandanya itu berubah, ya Dek ya. Yang semula plus jadi minus. Kalau yang semula minus jadi plus. Nah, ini harus diingat-ingat ya. Ketika apa? Ketika dicerminkan terhadap pusat koordinat ya. Jadi istilahnya ini adalah X yang baru, Y yang baru ya. Atau kalau kita tulis ya Dek ya, X aksen itu sama dengan negatif X, lalu Y aksen ini sama dengan negatif Y. Nah, lantas bagaimana kalau kita mau mencerminkan sebuah fungsi? Ya, ini soal yang A. Kita punya persamaan garis lurus Y sama dengan 2. Dicerminkan terhadap pusat koordinat 0,0. Maka Y di sini kita ganti dengan Y pada persamaan yang barusan kita tulis. Nah, di persamaan yang barusan kita tulis ada Y aksen sama dengan negatif Y, ya kan? Maka Y itu ya sama dengan negatif Y aksen. Nah, kita ganti dengan ini. Ya, X-nya sementara tidak kita gunakan. Kenapa? Karena di soal X-nya tidak muncul, kan begitu, ya. Nah, beda seperti nanti soal yang B, C, D, dan E, ini X dan Y-nya lengkap ya, muncul dua-duanya. Maka nanti harus kita ganti dua-duanya, ya. Oke, berarti Y kita ganti dengan min Y aksen. Ya, berarti min Y aksen sama dengan 2, maka Y aksen sama dengan min 2. Nah, aksennya sekarang sudah boleh kita hapus, ya, sudah boleh kita hilangkan. Jadi, hasil akhirnya nanti adalah Y sama dengan negatif 2, ya. Oke, gampang ya, ini penyelesaian untuk soal yang A. Sekarang kita lanjutkan ke soal yang B. Garis 2Y min 3X plus 6 sama dengan 0 dicerminkan terhadap sumbu X, ya, caranya sama. Kita selalu mengacu atau mengingat terlebih dahulu pencerminan sebuah titik ya terhadap apa ini? Terhadap sumbu X. Nah, jadi A nanti kita cerminkan terhadap sumbu X ya. Kalau kita gambar dalam koordinat kartesius, maka nanti kita akan dapatkan A aksen ya. Koordinatnya adalah X, negatif Y. Jadi X-nya tetap, yang berubah tanda adalah Y-nya saja. Itu ketika dicerminkan terhadap sumbu X. Ya, Dek ya. Nah, ini adalah X aksen, Y aksen ya. Nah, nanti kalau ditulis jadinya adalah X aksen sama dengan X, lalu Y aksen sama dengan negatif Y ya. Nah, ini langsung aja ya. Y itu sama dengan negatif Y aksen. Nah, baru persamaannya kita tulis ya, fungsinya kita tulis di sini. 2Y min 3X plus 6 sama dengan 0 ya. Nah, seluruhnya ini kita ganti, X dan Y seluruhnya kita ganti ya. Yang X kita ganti dengan X aksen. Nah, yang ini ya. Pokoknya kalau ada X kita ganti dengan X aksen. Nah, nanti kalau ada Y, adik-adik ganti dengan negatif Y aksen. Nah, seperti ini caranya ya. Oke, langsung ya. Berarti ini 2 dikalikan dengan min Y aksen. Dikurangi 3 dikalikan dengan X aksen. Ya kan? Plus 6 sama dengan 0. Berarti ini min 2Y aksen min 3X aksen
plus 6 sama dengan 0 ya. Supaya yang ada X dan ada Y-nya ini tandanya tidak negatif seperti ini, berarti enaknya kita kalikan saja dengan negatif 1 kan begitu ya. Nah, ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita kalikan dengan min 1. Maka nanti kita akan dapatkan 2Y aksen plus 3X aksen min 6 sama dengan 0 ya. Langkah selanjutnya tinggal aksennya ini tinggal kita hilangkan ya. Sambil kita balik ya. Jadi yang ada X-nya itu kan biasanya di depan. Nah, 3X plus 2Y dikurang 6 sama dengan 0 ya. Oke, ini adalah penyelesaian untuk soal yang B. Sekarang kita ke soal berikutnya yang C. Parabola Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2 dicerminkan terhadap sumbu Y. Kalau tadi terhadap sumbu X, sekarang terhadap sumbu Y ya. Caranya sama ya. Jadi secara umum kalau saya punya titik A, koordinat awalnya adalah X, Y, lalu kita cerminkan ya sekarang terhadap sumbu Y, maka A aksen itu akan sama dengan negatif X, Y. Nah, ini adalah koordinat bayangannya. Jadi kebalikan dengan yang tadi. Gitu ya. Ketika dicerminkan terhadap sumbu X, ya, X-nya tetap, Y-nya berubah tanda. Nah, sekarang ketika dicerminkan terhadap sumbu Y, Y-nya tetap, X-nya berubah tanda, ya. Ini harus diingat-ingat, jangan sampai kebalik. Nah, ini X aksen, Y aksen ya. Oke, tinggal ditulis di bawahnya X aksen itu sama dengan negatif X, maka X sama dengan min X aksen. Lalu Y aksen sama dengan Y ya. Nah, sekarang kita tuliskan lagi soalnya ya di sini. Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2 ya. Langkahnya sama seperti soal-soal sebelumnya. Jadi kita akan ganti seluruhnya X dan Y dengan persamaan yang barusan kita tulis. Yang ini. Nah, nanti X-nya diganti dengan min X aksen. Lalu Y-nya kita ganti dengan Y aksen. Nah, seperti ini ya. Oke, langsung ya. Berarti di sini Y aksen sama dengan negatif X aksen kuadrat dikurangi 3 kali negatif X aksen plus 2 ya. Y aksen sama dengan, ini kalau negatif dikuadratkan jadi positif ya Dek ya. Berarti nanti ini X aksen kuadrat. Kemudian ini negatif kali negatif jadinya positif. Nah, ini 3X aksen plus 2. Oke, langkah selanjutnya aksennya tinggal kita hapus, kita hilangkan. Y sama dengan X kuadrat plus 3X plus 2, selesai ya. Oke, ini adalah penyelesaian untuk soal yang C. Lalu soal yang D, caranya sama ini ya. Parabola X sama dengan Y kuadrat min 2Y min 2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Oke, kalau saya punya koordinat awal X, Y ya, kemudian ini kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X ya. Nanti kalau digambar dalam koordinat kartesius ya dia, kita akan dapatkan koordinat bayangan yaitu A aksen ya. Itu adalah Y, X. Nah, pasti seperti ini ya, pasti posisinya dibalik. Jadi kalau mula-mula koordinatnya adalah misalkan 2, min 3, maka bayangannya menjadi min 3,2. Nah, tinggal dibalik saja ya. Oke, ini X aksen, Y aksen. Selanjutnya tinggal ditulis ya. Nanti X aksen itu sama dengan Y, kemudian Y aksen sama dengan X ya. Nah, soalnya adalah X sama dengan Y kuadrat min 2Y min 2. Nah, tinggal kita ganti X dan Y-nya ya. Untuk X diganti menjadi Y aksen. Untuk Y diganti X aksen ya, berarti di sini X aksen kuadrat min 2 kali X aksen min 2 ya. Berarti ini Y aksen sama dengan X aksen kuadrat min 2 X aksen min 2. Langkah selanjutnya aksennya tinggal kita hilangkan.
Berarti Y sama dengan X kuadrat min 2X min 2. Oke, ini adalah penyelesaian untuk soal yang D. Ya, gampang ya Dek ya. Oke, sekarang kita ke soal yang E. Nah, ini yang terakhir. Lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 2Y min 3 sama dengan 0. Sekarang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Ya, jadi A, X, Y nanti kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X ya. Kalau tadi dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, itu kan tinggal ditukar tempat ya Dek ya. Jadi yang semula Y jadi X, yang semula X jadi Y. Sekarang selain ditukar tempat, tandanya juga kita ubah ya menjadi minus Y, minus X. Nah, ini adalah koordinat bayangannya. X aksen, Y aksen. Ya, tinggal ditulis di sini ya. Jadi X aksen sama dengan negatif Y, maka Y sama dengan negatif X aksen. Lalu Y aksen sama dengan negatif X, maka X sama dengan negatif Y aksen. Nah, baru ini kita ganti nih X dan Y-nya. Ya, langsung saja ya, enggak usah ditulis ulang supaya cepat. Nah, supaya enggak terlalu lama ini. Jadi nanti X-nya itu kita ganti dengan min Y aksen ya, berarti ini min Y aksen kuadrat, lalu ini plus min X aksen kuadrat. Jelas ya Dek ya? Dikurangi, nah dikurangi apa? Dikurangi 2 dikalikan negatif Y aksen ditambah 2 dikalikan dengan negatif X aksen ya, min 3 sama dengan 0. Nah, kemudian min Y aksen kuadrat berarti jadi plus. Ya kan? Plus Y aksen kuadrat. Ditambah min X aksen kuadrat, ini juga jadi plus ya. X aksen kuadrat. Plus 2Y aksen min 2X aksen min 3 sama dengan 0. Oke? Selanjutnya aksennya kita hilangkan. Sekalian X-nya kita balik. Yang ada X-nya itu selalu kita letakkan di depan gitu ya. Berarti ini X kuadrat plus Y kuadrat. Ini juga kita tukar tempat ya. Plus 2X minus ya, ini bukan plus ini ya. Nah, ini minus 2X plus 2Y aksen dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, ini adalah penyelesaian untuk soal yang E. Ya, intinya kalau kita mau mencerminkan sebuah fungsi, maka ingatlah pencerminan sebuah titik terlebih dahulu. Ya, selanjutnya X dan Y-nya tinggal adik-adik ganti. Gitu aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.